setiap saat, setiap waktu. Hanya Kau Tuhan yang aku perlu, penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Katakan setiap saat, setiap saat, setiap waktu. Hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Katakan penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doa. Cuma sendiri katakan, tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Biar coba sendiri katakan setiap saat, setiap waktu, setiap waktu. Makasih Tuhan, hanya Kau Tuhan yang aku perlu, penyertaan-Mu, yang menjadi doa. Angkat tangan kita katakan, tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Katakan ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan, sebab Kau Tuhan yang menjaga. Katakan sama-sama, tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doa. Katakan ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Katakan sama-sama, tak pernah Kau kecewakan, tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga. Katakan sama-sama, tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga. Sebab Kau Tuhan, sebab Kau Tuhan yang menjaga. Sebab Kau Tuhan, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Beri kemuliaan untuk Tuhan yang punya hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar kata lagu ini, setiap saat, setiap waktu, hanya Tuhan yang kami perlukan dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang tak pernah mengecewakan kami. Engkau yang tahu setiap seruan doa kami.
Kami bersyukur kami punya Tuhan yang selalu menjaga hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai memuji Tuhan. Kami mau angkat pujian untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami siapkan hati pikiran kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Ada yang sudah capek? Ada yang sudah capek belum? Ya, kita sudah mengalami libur selama 1 minggu ya. Saya mewakili gembala dan seluruh pelayan Tuhan. Kongsi Pak Cai, Sinen Kuaila, jangan lupa amponnya ya. Nanti saya kirim nomor rekeningnya. Oke, kita akan memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan Tuhan memberikan nyanyian baru. Puji Tuhan. Sama-sama. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidupku. Amin. Untuk memuji-muji Allah kita. Oh, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan Tuhan memberikan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidupku. Untuk memuji-muji Allah kita. Oh, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. To Jesus I walk. To Jesus I walk. To Jesus I need. To Jesus I walk. Setinggi salju. Tuhan memberikan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Amin. Untuk memuji-muji Allah kita. Oh, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, namun percaya kepada Tuhan. Katakan Yesus cinta saya. Tunjuk kanan kirinya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta kamu. Amin. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. To Yesus I walk. To Yesus I walk. To Yesus I need. To Yesus I walk. Setinggi kau semua. Katakan Tuhan memberikan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Amin. Untuk memuji-muji Allah kita. Oh, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi.
firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Haleluya. Masih ada sukacita, amin. Siapa di sini yang berbahagia? Tanpa kerasa kita sudah masuk bulan yang kedua di tahun ini. Hari yang kedua juga, itu semua karena Tuhan, amin. Kita nyanyikan, berbahagialah orang yang kesukaannya mendengar firman Tuhan, amin. Dan nyanyikan lagu ini. Berbahagialah orang yang kesukaan. Katakan, dialah Taurat Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti benar. Amin. Katakan sama-sama. Berbahagialah orang yang kesukaannya, dialah Taurat Tuhan yang merenungkan firman siang dan malam. Katakan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti benar. Sekali lagi katakan, berbahagialah. Berbahagialah orang yang kesukaannya, dialah Taurat Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Katakan, mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hati. Katakan, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hati. Katakan, mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebentar lagi kita juga menikmati perjamuan suci yang ada di depan kita.
Mari kita persiapkan hati, pikiran kita yang terbaik untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan dan perjamuan suci, agar dalam menjalani hidup kita ke depan bulan ini kita serahkan hidup kita hanya pada Tuhan Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Kita nyanyikan lagu ini. Lagu ini selalu menjadi lagu kesenangannya saya, karena saya tahu ketika kita bilang Allah Immanuel, Allah itu adalah Allah yang menyertai kita, tak pernah meninggalkan. Karena kita tahu Dia bukan hanya Tuhan, tapi Dia adalah Bapa kita di sorga. Kita dapat layak memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati. Haleluya Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Katakan Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari kita katakan sama-sama, Bapakku datang, Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bermata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Katakan Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau
kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman-Mu, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman-Mu, Kau buktikan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman-Mu, Kau buktikan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah aku, Engkau Allah Immanuel, Engkau Bapa yang baik, kepadamu berserah. Haleluya. Bapakku yang baik, Engkau anakku yang baik. Haleluya Yesus. Kasih-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur karena apa yang Kau buat bagi kami Tuhan. Dan Engkau tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Dan setiap doa-doa yang kami naikkan dengan ucapan syukur kami Tuhan, dan Engkau selalu menjawab di dalam doa-doa kami dengan syukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Allah Bapa kami dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan memberikan kami kekuatan, kemampuan, panjang umur, sehat jasmani dan sehat rohani Tuhan, sehingga kami boleh menikmati hari-hari yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Oleh sebab itu kami selalu bersyukur Tuhan, karena Engkau baik. Karena Engkau sangat baik, Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Kami telah memuji, kami telah menyembah Tuhan. Oleh sebab itu sebentar Tuhan kami menyiapkan untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Baik hamba-Mu yang berkata-kata maupun kami yang mendengar Tuhan. Baik di dalam gereja maupun ada di rumah masing-masing Tuhan melalui streaming keluarga Allah. Tuhan tetap memberkati Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, tapi hamba-Mu menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Allah yang maha tempat tinggi Tuhan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu, baik dimanapun berada Tuhan, mereka melayani pekerjaan yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Allah.
Tuhan. Salam yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Tadi pujian pertama membawa kita bernuansa lagu-lagu Mandarin gitu ya. Saya suka Bapak Ibu. Saya teringat di dalam kitab Mazmur pasal 133, di situ dikatakan bahwa ketika saudara dan saya ini hidup rukun di dalam keluarga jemaat GBBS Keluarga Allah. Di sana dikatakan bahwa dari Bukit Hermon, dari Gunung Hermon sampai ke Bukit Sion, di sana Tuhan akan menyatakan janjinya kepada kita. Sehingga pada sore hari ini yang indah, yang Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk selalu percaya dan mengandalkan Tuhan. Dan percaya kepada Yesus Kristus, Dia adalah tempat keselamatan bagi saudara dan saya. Di sanalah kita mencurahkan isi hati kita kepada Dia. Di sanalah kita hanya memohon, memberikan minta kekuatan kepada Dia. Dan pada hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kami diberi kepercayaan untuk kita sama-sama belajar kepada kebenaran firman Allah di dalam Injil Filipi. Ya. Di dalam kitab Filipi, Rasul Paulus mengajarkan jemaat kepada jemaat di Filipi tentunya. Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sampai 8, tapi di sini saya tambah di atasnya jadi ayat 5. Filipi pasal 2 ayat 5, 6, 7, 8. Ya. Yang membawa HP bisa melihat, yang membawa Alkitab juga melihat, sama-sama melihat, dan kita simak masing-masing bahwa firman Allah pada sore hari ini diberi judul yaitu Yesus merendahkan, Yesus direndahkan. Ya. Apa sebab Yesus bisa merendahkan? Ya, di dalam Filipi Rasul Paulus mengirimkan suratnya kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 5. Di sini dikatakan bahwa hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jemaat Keluarga Allah GBBS Kunti, ya, di sini Rasul Paulus mengirimkan suratnya kepada jemaat di Filipi. Tentunya di Filipi, di sini arti dari Filipi yaitu tentang surat kiriman sukacita. Rasul Paulus menulis surat kepada sidang jemaat di Filipi supaya dua jemaat di Filipi ini memiliki sukacita yang luar biasa. Karena apa? Karena Yesus yang telah mati di atas kayu salib memberikan kedamaian, memberikan keselamatan, memberikan sukacita bagi umat manusia. Jemaat sidang di Filipi tentunya Rasul Paulus mengirimkan tentang sukacita. Orang yang sukacita tidak harus mereka yang berkelimpahan. Orang yang sukacita tidak harus mereka yang hidup di dalam ekonomi yang lemah. Namun dia percaya bahwa sukacita yang daripada Allah sanggup memberikan kekuatan kepada segala-galanya. Ya, saya lihat di dalam Amsal bahwa yaitu obat yang manjur ketika hati saudara dan hati saya selalu mengucap syukur, ya, selalu memuji Tuhan. Kita tahu bahwa Yesus 2000 tahun yang lalu dia telah disalib, bahkan dia telah bangkit. Nah di sini dikatakan Rasul Paulus disikirkan hendaklah, yaitu di sini dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Dan di dalam ayat 6 di sini dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Di sini ada beberapa hal yang Rasul Paulus nyatakan kepada sidang jemaat di Filipi. Dan di dalam ayat yang di dalam pasal 2 ayat 6 di sini dikatakan jangan menuntut apa yang menurut kita dapat, apa yang menurut kita layak dan pantas kita dapatkan. Bapak Ibu, di sini dikatakan yang walaupun rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi ketika Yesus Kristus, ya, dia menjadi bayi, dia menjadi manusia, yaitu lewat kandungan Maria. Di dalam kitab Kejadian bahwa di sana dikatakan bahwa keturunanmu akan meremukkan kepala, yaitu iblis. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah menyatakan diri, yaitu kepada Taurat, kepada Injil-Injil, kepada nabi-nabi, kepada rasul-rasul, bahwa sudah tidak ada lagi ketakutan orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Makanya saya kurang setuju kalau kita berada di mana-mana, dia kita katakan, Mbah Amit yo. Kalau laki-laki itu gini, waktu saya ada di Bali, ya, di sini Mbah Amit yo, aku tak pipis neng gini. Loh, ini Mbah itu loh, Mbah sopo? Ya, ingat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Bali itu juga tempatnya juga sakramen, di mana di situ ada tempat. Banyuwangi juga dia dikatakan bahwa ojo pipis sembarangan, kan gitu tuh. Ketika saya turun dari rombongan itu, ya terus maaf sekali, pipis Mbah Amit yo, aku tak pipis gini. Terus tak ngono, iki Mbah sapa mbok disebut? Jengku Pak Mbah sapa? Lah iki Mbah Demit apa Mbah Iblis. Tapi di dalam hidup kekristenan tidak ada seperti itu. Ya, di belakang jaluk terkeanake. Ya, aku terno neng buri aku wedi apa? Itu hanya imajinasi kita. Hanya angan-angan kita, ya. Jangan-jangan di situ ada demit. Jangan-jangan di situ ada setan. Ya. Ojo mlaku sembarangan seperti itu. Ya. Kalau seperti itu, hidup kita seperti itu, bagaimana dengan keadaan kita, dengan keadaan Tuhan yang dia mati di atas kayu salib buat kita? Maka dengan bilur-bilurnya, saudara dan saya merasa sembuh. Sehat, ya. Hari Senin yang lalu saya berkunjung ke ponakan saya yang ada di Kediri, ya, kena demam berdarah dan itu trombositnya 50, sangat turun. Ya, terus saya begitu datang, ya katanya Pak D, ya kan lihat saya panggil saya Pak D. Katanya Pak D untuk menurunkan untuk menaikkan trombosit itu makan bebek Pak D. Terus ya itu nanti bisa naik trombositnya, betul atau enggak seperti itu? Ya toh, aku dhewe yo ora roh, bebek iku dipangan wong loro yo enak, dipangan ora loro yo juga enak, seperti itu. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, waktu itu setelah datang langsung ayo kita beli. Setelah ya beli bebek, ya beli ikan bebek, ya seperti itu. Terus di Surabaya dengan yang ada di apalagi di kecamatan kecil itu jarang buka kalau siang. Kalau Surabaya kan banyak sekali Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah itu imannya dia itu, aku waras Pak D, lek mangan iwak bebek itu pasti waras. Lho kok ero, ya sik ana tanggoku iku kancaku lara ngono. Tenan iku, ya tenan Pak D. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi saya belikan itu nasi, bebek, terus plus bebeknya juga Bapak Ibu. Dipuangan cemplak. Ya buat cemplak seperti apa ya bahasa desa kan gini ya. Ya maaf ya saya bahasa desa gitu. Cemplak sekali bla bla, enak, iso guyu. Ya, iso apa iku enak Pak D, wareg. Ya wis. Ya kowe sing ora mangan bebek, ya
Sing ora loro iki mangan saonoke, sambel kerupuk ya mlebu. Sementing sukacitane Yesus iki enek Pakde, enek ning Pakde kan gitu. Yesus iki apa Pakde? Yesus iki juru selamate Pakde. Halo. Loh, jangan kita ini alergi tentang nama Yesus. Jangan kita ini sungkan mengajukan nama Yesus itu adalah juru selamat kita. Jangan alergi seperti itu. Yesus itu menyelamatkan saudara dan saya. Dia membayar harga yang mahal. Walaupun dia itu Allah, tetapi dia tidak nampak kealahannya. Jangan menuntut apa yang menurut kita ini dapat dan layak. Namun yang perlu saudara dan saya ingat bahwa Yesus itu selalu peduli di dalam hidupmu, di dalam hidup kita. Dia tidak pernah mengecewakanmu. Dia tidak pernah mengecewakan saya dan kita sekalian. Doa-doa kita, permasalahannya kita ini kurang sabar. Halo? Tadi yang pujian yang pertama tadi itu loh, saya rindu itu nyanyi seperti itu. Dia tidak pernah mengecewakanmu. Sering kita mengecewakan dia. Ya nanti kalau kita ada berkat, nanti aku tak ngasihkan tetanggaku. Kalau nanti ada berkat, tak ngasihkan ada yatim piatu. Nanti ada berkat, seperti Yesus memberkati lewat doa-doanya, lali. Tapi Yesus ini tidak marah loh ya. Dia enggak selalu mengecewakanmu. Karena dia yang berjanji. Karena kealahan itu yang berjanji tidak pernah akan menyakiti manusia. Namun manusia ini yang sering menyakiti dia, kurang mengucap syukur. Ya, di sini dikatakan bahwa mengucap syukur, Kristus sendiri sama seperti Allah dalam segala hal. Ya, biarpun dia seperti Allah, tetapi dia mampu. Dia lewat inkarnasi menjadi bayi yang mungil di kandang Bethlehem. Bayangkan loh. Bahkan kelahirannya pun tidak layak. Kematiannya pun tidak layak. Supaya apa? Supaya orang-orang yang percaya kepada dia dilayakkan. Kita sudah bisa menyebut nama Allah. Ya Bapa, ya Bapa. Dia menolong kita lewat Roh Kudus-Mu. Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada hidup manusia, hidup orang-orang yang percaya kepada dia. Dia pergi ke surga lewat kebangkitannya. Bahkan dia mengirimkan Roh Penolong. Lah, Roh Penolong itu yang sanggup membantumu dalam doa, dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dia menyertai saudara dan saya, menyertai dalam segala hal, dalam susah, dalam senang, dalam situasi apapun, dia tetap menyertai kita lewat Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Kristus adalah sama dengan Allah, namun Kristus tidak memikirkan untuk mempertahankan kesamaannya dengan Allah. Dia merendahkan diri. Dia menjadi manusia sejati seperti kita ini. Hidup dia dalam pelayanan di dunia selama 3 tahun setengah. Bagaimana perasaannya? Sama seperti kita. Bagaimana ketakutannya ketika dia menghadapi kematian? Bahkan peluhnya seperti darah yang tercurah. Dia merasa ketakutan. Seperti saudara dan saya juga merasakan takut menghadapi situasi yang ada di depan kita. Juga Yesus juga sama, ketika dia mau menghadap ke tahta, ketika dia mau menghadap kematian, dia berdoa dan pesan kepada murid-muridnya, ingat doa 1 jam aja, doakan. Tuhan mau menghadapi kematiannya, ya. Namun murid-murid Yesus tidur semua, Bapak Ibu. Lalu Yesus mengucapkan doa kepada Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi di dalam hidupku. Apa yang terjadi?
Dia tahu. Namun dia perlu ketaatan. Dia sebagai manusia, dia juga rasa takut. Seperti saudara dan saya rasa takut. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-7 bahwa melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dengan manusia. Kalau dia bisa berubah, bisa. Namun tidak mau dia berubah sebagai Allah. Karena kalau di sekolah teologi yaitu istilahnya Allah sejati, manusia sejati. Jadi dia mengosongkan diri, merendahkan diri sebagai manusia yang layaknya kita. Padahal dia itu bisa, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Namun dia taat. Ya, taat kepada Allah. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Seorang hamba, seorang bawahan, seorang yang tidak layak, seorang yang di sana sini diperintah. Itulah Yesus. Ya, ketika dipikul kayu salib, dia diolok, dia dihujat, dia difitnah. Namun kata-katanya yang keluar hanya ampunilah dia, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di dalam ayat 7 di sini dikatakan bahwa jikalau ingin menjadi seperti manusia, harus melayani. Dan melayani adalah kebiasaan yang dapat kita kembangkan. Dengan itu tidak mulai dari hal-hal yang besar dalam hal hidup, tetapi dari hal-hal yang sekecil. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus menjadi manusia dan dia mengosongkan dirinya. Dirinya di sini dikatakan bahwa diri Yesus sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Hidup di dalam pelayanannya selama 3,5 tahun di bumi, hanya dia itu melayani. Tidak dilayani, namun dia melayani kepada orang-orang yang belum percaya dan belum mendengar keselamatan. Yesus melayani, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya teringat di firman Allah katakan bahwa bukan aku yang memanggil kamu, ya, bukan kamu yang memanggil aku, bukan kita yang memanggil Yesus, tapi Yesus yang memanggil kita supaya kita ini hidup saling melayani. Ya, bukan dilayani Bapak Ibu, tapi Yesus melayani sampai 3 tahun sampai dia menghadap ke Bapaknya lewat kematiannya di atas kayu salib. Ketika Yesus membawa kain, membawa sapu tangan, membawa balap, dan dia membawa juga air. Dia membasuh kaki-kakinya sebelum dia mati. 12 rasul dibasuh kakinya oleh Yesus. Ini apa artinya? Yesus rela melayani kepada murid-muridnya, 12 rasul dilayani waktu di dalam pembasuhan itu. Ya, supaya 12 rasul itu mengerti tentang arti sebuah pelayanan. Bukan aku terlebih dulu dilayani, tetapi aku harus melayani. Bandingkan ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ngeri itu. Waktu saya ikut Pria Sejati di Malang, juga demikian. Ya, Pak Gembala itu kok basuh kakinya jemaat ya. Saya rindu nanti jemaat di sini bisa litrit itu ya Bu Gembala ya. Bu Gembala nanti yang pertama untuk. Jadi kita semua itu nanti. Jadi kok sungkan ya maaf ya. Lek kakiku putih ora apa-apa, lek kakiku ireng gak gede ini piye? Diusapi ambek Pak Gembala, ambek sapu tangan terus ambek Pak Gembala lu nangis. No ampuni no ya. Aduh, apa yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya?
Nah, sampai sejauh itu loh. Bagaimana ini caranya Yesus ini melayani kok sampai seperti itu? Murid-muridnya itu nggak layak, tapi kok Yesus sendiri memberi contoh, memberi teladan. Ya tuh, ya tak delok sikilku gede-gede di ulapnya Bapak Gembala ini, aduh aku nangis aku. Seperti itu Bapak Ibu. Ya memang apa yang Yesus lakukan itu seperti itu. Tuhan itu tidak dilayani, tapi dia rela yang pertama melayani kepada murid-muridnya. Dibasuh satu persatu loh ya. Ayo, misalno ini Bu Gembala ini membasuh kakinya kita masing-masing. Sikilku gede-gede ini dibasuh ini kira-kira gak kerenyang toh Kak, sungkan lah aku toh, seperti itu. Gak desungkan lah seperti. Ya sama seperti. Tapi ini harus itu nanti. Seperti itu apa yang Yesus lakukan tentang membasuh kaki-kakinya para rasul itu harus seperti itu. Itu menunjukkan bahwa Yesus datang ke dalam dunia, dia melayani. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa dia menginkarnasi sebagai hamba. Ya. Kita sendiri Bapak Ibu semua itu adalah hamba-hamba. Ya. Bukan perhambaan, tapi sudah hamba Tuhan, sudah dipilih dari hidup yang lama kepada hidup yang baru, dari kehidupan yang gelap menjadi terangnya yang ajaib. Dulu kita belum percaya kepada Tuhan, kita menyembah kepada berhala. Kita menyembah kepada hal-hal yang mistik, hal-hal yang hanya menyajikan kepuasan sesaat. Itu sudah tercantum di dalam Matius pasal 2 ketika Yesus di percobaan di padang gurun. Semua dunia dan keindahan ini ya kuberikan kepadamu. Iblis menyatakan kepada Yesus, kuberikan kepadamu kalau kamu menyembah kepada aku. Yesus dipamer-pameri, bahasa Jawa dipamer-pameri keindahan dunia. Ya, gemerlapannya dunia. Ya, namun Yesus katakan bahwa hanya kepada Tuhan saja kita menyembah. Kalau saya tarik di dalam kesimpulan, ya memang yang namanya demit, yang namanya setan itu bisa mengubah kita jadi miskin menjadi kaya. Tapi tanda kutip ya, tanda kutip tidak semuanya. Ya, ini banyak yang bukan saya menuduh orang pedagang yang laris itu pakai dukun-dukun, itu enggak seperti itu. Memang sudah termaktub di dalam Matius. Ya. Kemarin saya sampai hari ini saya setiap 2 minggu sekali, 1 minggu sekali ke Tulungagung. Lah, di sana ada namanya itu Pesanggerahan Ketek Ngujang, ya. Itu tempat seperti itu, ya. Bisa meraup kekayaan di seperti itu, tapi nanti resikonya seperti apa? Resikonya itu seperti apa? Banyak ketika saya yaitu usaha warung itu, warungnya kok sepi Pak No. Enak iki nggon sing iso datangke apa itu datangke pembeli ya. Engko duitnya oke, duitnya kaya, iso dadi kaya. Salah seperti itu. Hidupku, tujuan hidup bukan untuk kaya. Kaya itu adalah sebuah bonus. Kalau hidupku ini sudah kerena itu sudah tepak, artinya kita hidup di dalam Tuhan ini takut-takut Tuhan, takut-takut wedi dosa. Jadi segala apa yang kita lakukan itu hanya firman Allah yang kita acuan di dalam hidupmu, di dalam hidup kita. Acuannya adalah firman Allah. Kalau saudara dan saya di dalam Matius pasal 6 ayat 33 di sana dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, halo. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran firman Allah tentunya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya ingat ini Bapak Ibu. Ya, ketika saya menunggu para pelanggan waktu itu. Kok warungnya sepi Pak No? Ya ora apa-apa, gak masalah. Iya, gak masalah. Madang ya madang, ya gini. Madang enggak apa-apa seperti itu. Ora. Seperti itu enggak. Itu semua adalah ujian. Ya, tidak hanya bersyukur saja kita mendapat berkat. Namun juga kita harus bersyukur karena
duka cita. Ya, berat Pak No, berat loh. Ya mungkin kalau hidup kita tidak ada masalah, mungkin kita bisa berteriak-teriak mengucap syukur. Ketika permasalahan itu terjadi di dalam hidupmu, ketika sakitmu tidak sembuh-sembuh, ketika ekonomimu tidak pulih-pulih, ketika hidupmu berantakan, apakah kau tetap bersuka cita? Ini pertanyaannya. Ya. Makanya di sini dikatakan bahwa Yesus serupa dengan manusia. Di dalam pelayanannya di dunia, ya, dia melayani orang-orang, melayani umat yang mendengarkan firman-Nya tentang keselamatan, tentang sukacita, tentang damai sejahtera. Ya. Poin yang pertama yaitu bagaimana pentingnya keselamatan yang daripada Tuhan lewat Yesus Kristus. Di dalam pokok anggur di sana kamu tidak bisa berbuah kalau kamu tidak nempel dengan Yesus. Ranting tidak bisa nempel dengan pokok ketika ranting itu tidak berbuah. Ketika ranting itu bisa nempel kepada pokok, ranting itu menghasilkan buah. Lah, buah itu bisa dipetik, bisa dirasakan oleh sesamanya. Ya. Apa cara kita untuk bisa mengerti tanpa menuntut dalam suatu hubungan? Yesus tidak menuntut. Dia inkarnasi menjadi manusia. Dia memikul salib di Golgota. Dia tidak menuntut apa-apa. Ya. Basa Jawane ngerti wong ini aku gak dadi menungso. Basa Jawane seperti itu. Tapi tidak ada kata-kata yang diungkapkan oleh Yesus seperti itu. Hanya dia taat kepada Bapaknya. Memang harus jalannya seperti itu. Ya, lahirnya tidak layak di dalam palungan, di dalam kandang. Kematiannya pun tidak layak. Dia disalib. Itu sudah elek-elek wong, bahasa Jawa ini seperti biasa, ada kitab bahasa Jawa. Ya. Namun Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Dia dilayakkan. Yesus rela mati. Yesus rela lahir di dalam ketidaklayakan supaya hidupmu, hidupku yang tidak layak menjadi layak dan sempurna di hadapannya. Kematiannya tidak layak, namun hidupmu nanti suatu kelak bertemu dengan Yesus, saudara dan saya dilayakkan oleh Dia. Ketemu muka dengan muka. Ya. Hai sahabat-sahabat hambaku yang setia. Rindu ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di mana aku ada di situ, kamu juga ada di situ. Amin Bapak Ibu. Harus seperti itu, harus. Ya, karena Yesus itu menyediakan tempat bagi kita di dalam Injil Yohanes. Sudah enggak perlu khawatir. Memang dunia ini perlu dengan air mata. Ya, tersinggung, marah. Ya, apalagi serik ati juga enek temane sing di ora senengi ya juga kita ini kok enggak enakan. Apakah harus seperti itu? Ya namanya manusia itu ya jalan-jalannya seperti itu. Lah, Roh Kudus ini memberikan kekuatan seperti kita. Memberikan kekuatan kepada kita. Memang manusianya seperti itu naturnya, nyadarnya memang manusia itu seperti itu. Ya. Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau hidupmu dipimpin oleh roh, maka kamu hidup oleh roh. Tapi kalau hidupmu dipimpin oleh kedagingan, maka hidupmu akan jadi mempunyai sifat-sifat keduniawian, kedagingannya tinggal milih. Lah Tuhan ini Rasul Paulus tidak bisa memilih kepada jemaat, ada dua perkara yang jemaat ini pilih. Kalau hidupmu dipimpin oleh roh, maka hidupmu akan hidup oleh roh. Tapi kalau hidupmu dipimpin oleh kedagingan, maka kamu hidup di dalam kedagingan. Nah, seperti di dalam Galatia pasal 5, tapi kami tidak nyebut seperti itu. Yaitu kita bisa mengerti tanpa menuntut. Kita yang ada di rumah, mungkin kita masih egois. Itu bukan bagianku. Itu bukan bagianku, apa masih seperti itu? Kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai tim doa, kita sebagai tim besuk, apakah harus menuntut kepada gembala? Tidak.
Kita jalan aja sesuai apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Ya. Saya tidak mau loh, mulai dulu itu. Mulai kecil saya tidak mempunyai cita-cita berdiri di mimbar ini loh. Ya. Kok seperti ini? Kok seperti ini? Itu ada teman kecil saya itu, siapa Pak Hino itu. Benar Bapak Ibu. Benar. Saya enggak mempunyai mimpi. Ya, jadi seperti ini, enggak mempunyai mimpi. Lah, wong saya orang desa. Saya orang desa, ya. Tidak mempunyai cita-cita seperti ini. Saya berjalan aja. Ketika saya menjadi orang percaya, saya jalan aja. Jalani aja hidup ini. Ya, Pak Gembala, ya maca Alkitab tiap hari, no, ya siap. Maca Alkitab setiap hari, engko lek hidupmu dituntun oleh Yesus. Engko Yesus itu ngarahke uripmu. Gak nuwakal, gak bendoi gereja. Bendoi itu apa? Bendoi itu melempar gereja. Hidup saya seperti itu, ya. Ojo bendoi gereja. Gereja ngene wong sembahyang. Kok ngene wong sembahyang kok mbok bendoi? Lah kok Yesusnya ngamuk lho ya, ngamuk temen. Ya, ketika itu batu tak lempar lho, kok foto ada foto saya di situ. Enggak tahu saya nempelnya sapa. Ya, saya nempelnya sapa Ya ora roh aku iki lho, no, bahasa desa kan seperti itu. Iki fotomu iki. Ya, wis mulai saiki kowe bertobat ya. Tak sembayangi ya. Mari setelah itu disembayangi saya. Weh, Pak Pendeta ini kok tangannya gede men ya. Seperti itu. Saya tiba, saya geluntung. Peteng seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, dari situ, wes, kowe saiki dadi wong Kristen ya, sing apik ya. Seperti itu. Aku gak ada sepatu, dikai sepatu. Sepatu ini ya seperti lincip-lincip, tak geruaji gitu. Setelah tak geraji sepatu ini kayak sepatu boot, kok Pinocchio tambah ngene. Loh, sepatu api-api lho, kok mbok geraji ngono lho. Seperti itu. Ya capek men Om ngono. Yo ora iki ora digeraji. Jangan digeraji. Lah aku ndekku ngene lah nganggo sepatu kayak dukur ngene kayak piye Om? Kayak Arofik gitu. ya bapak-bapak tahu ya di film Arofik itu kayak apa itu celana komprang kan gitu ya. Kayak sepatunya dhuwur tak geruaji. Lah sepatu api-api kok mbok geraji lho no. Ya ora apa-apa Om. Ya wis ora apa-apa wis terserah kowe. Sing penting kowe iki setia nang gereja, setia mbek Yesus ya. Engko lek dipimpin kowe dadi pendeta. Enak kok dadi pendeta. Dadi pendeta iki ora oleh bayar. Bayare pendeta iki 31 dina ya Bu Maria. Maria tertawa. Kalau bulan Oktober gajiannya pendeta 28 hari. Namun pendeta itu kok 28 hari. Pendeta itu ora kayaknya pendeta kuru lemu-lemu. Seperti itu. Tapi Tuhan itu tetap memberikan kita, menuntun saya di dalam hidup yang gelap menjadi terangnya yang ajaib. Lah, dari sinilah saya ingat bahwa hidup kita adalah hidup yang melayani. Di antara kita mungkin ada yang sakit, di antara kita yang ingin didoakan, nanti ngumpul hari Kamis pertama bulan ini. Ada doa malam di sini ya. Nanti di situ kita curhat itu nanti. Curahkan isi hatimu bukan kepada saya, bukan kepada Bu Gembala, tapi kepada Tuhan. Amin. Dia tidak mengecewakanmu lewat doa, lewat tetesan air mata dimasukkan oleh Tuhan, disimpan di kirbatnya Tuhan. Nah, setelah ada sukacita, setelah ada pelepasan, jangan lupa mengucap syukur. Nah, itu bagian yang kedua. Dan bagian yang ketiga di sini dikatakan lakukan apa yang benar, bahkan ketika itu menyakitimu. Filipi pasal 2 ayat 8 yaitu VMD di sini dikatakan ketika ia menampakkan diri sebagai manusia, ia merendahkan diri dengan sangat taat kepada Allah, meskipun hal itu membawanya sampai kepada kematian, dia tetap taat dan mati di kayu salib. Nah, dia tetap tidak memberontak. Dia melakukan apa yang benar, bahkan ketika itu menyakiti hatinya. Yesus tidak berontak. Nah, kita ini sering berontak.
Kita ini sering berontak. Yesus nggak berontak, kita ini sering berontak. Yesus taat, kita ini yang kurang taat atau sering kurang taat, seperti itu. Yesus taat, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang Yesus lakukan, bahkan ketika kesakitan, Yesus mengerti, tidak menuntut apa yang pantas dia dapat. Yesus selalu mencari cara untuk melayani. Yesus adalah seorang pelayan. Dialah menganggap bahwa arti sebuah pelayanan di dalam situasi. Ya, pertanyaannya, apa cara kita untuk bisa mengerti tanpa menuntut dalam suatu hubungan? Ya, apa cara kita untuk bisa mengerti tanpa menuntut apa-apa dalam suatu hubungan? Artinya gini, di sebuah pelayanan di gereja, apa yang diberikan Tuhan lewat pengurus di tempat ini, yaitu kita jangan menuntut seperti itu. Tapi buktinya kita sering menuntut. Ini kita akui aja, kita akui. Ya. Kesel-kesel kok doa, ya. Kesel-kesel kok doa puasa. Halo. Kesel-kesel kok besok, halo. Tapi di sini nggak ada. Di sini baik-baik kok. Ya tuh gembala. Ya Bu Gembala. Seperti itu. Tidak menuntut. Ya seperti itu. Yesus nggak menuntut. Ya Pak No kan Yesus kan Tuhan juga nggak menuntut. Lah aku lah. Ya. Jawabannya itu terserah Anda di dalam hati masing, ya. Bagaimana cara kita bisa melayani seorang tanpa harus meminta imbalan-imbalan? Lalu berat loh ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya. Bagaimana Anda bisa melayani? Bagaimana kita bisa melayani seseorang satu dengan yang lain tanpa harus meminta imbalan atau ada motivasi lain? Yesus tidak minta imbalan. Yesus hanya memotivasi bahwa dia mengartikan dirinya sebuah pelayanan. Ketika dia sudah menghadap Bapa yang di surga, meninggalkan hal-hal yang kebaikan bagi saudara dan saya. Ya, di dalam pelayanan di tempat ini memang banyak sekali rintangan, banyak sekali yang kita hadapi. Namun ayolah, kita sebagai manusia tidak sempurna. Kita kekurangan, kita banyak kekurangan. Namun ada seseorang yang bisa melengkapi kita. Jadi bukan berarti kepahitan yang kita terima dalam sebuah pelayanan, namun itu adalah sebuah karakter supaya membentuk hidupmu dalam hidup di dalam sebuah pelayanan. Di rumah pun juga demikian. Hal sekecil pun kita tetap melayani satu sama lain. Harusnya seperti itu. Enggak iso Pak No. Wong aku ibu iku mantuku kok. Yo terserah aku lek ngongkon. Halo. Halo, ya seperti itu. Ya. Ya memangnya harus seperti itu, memang berat. Memang berat untuk melayani hal sekecil pun di rumah. Contohnya, anak-anak iki lek mari mangan mesti digletakno nang ngene meja, gak ono sing ngorai, wong tuwa sing ngorai. Lho, ya ta ya. Betul seperti itu, boncekno iku. Nah terus harus Yesus kan melayani Pak No. Didik Yesus melayani, didik Yesus melayani. Lah iki apa iki? Enake mari mangan digledakno terus tinggal bal-balan. Wong tua neh sing tapi di sini wong tua itu sabar-sabar kabeh kok. Halo seperti itu. Itu hanya sekecilnya seperti itu. Ya. Orang tua datang ya dari kerja ya, rumahnya jekgung disaponi, yaitu bagian kita. Ayo, ngersulo saya sendiri juga pernah ngersulo Bu. Saya juga nggak sempurna. Ya, teko-teko megawe ya resi-resi omah. Teko-teko megawe ya resi-resi ngarepan, ngarep jogan. Jogan itu apa? Halaman rumah itu loh. Ya. Lek menungsa lek kayak aku menungsane ngene. Lah ya bapak iki teko nyambut gawe kesel kabeh nyaponi jogan, nyaponi ngomah. Ya. Ngersulo ora? Ya ngersulo itu. Termasuk ngersulo, ya. Wis golek duit,
Ya, mangan wong tua kok ngorai piringe. Wis golek duit ya. Ono ono klambi cementel. Arek-arek enom. Sakno wong tuamu lho ya. Wong tuamu iku megawe. Ya mbok tolong dibantu lek ora-ora. Mbok tolong dibantu lek klambi-klambi cementel. Lek kotor mbok didelen nang ngene mburitan. Ya. Ora ku cek digondol wong, ora digondol tikus enggak. Ya, diumbah nang mburitan iku diumbah. Ya. Aja wong tuane kon mbah-mbah, tapi di sini enggak ada kok. Anak-anak muda-muda bagus semua kok. Ciamik kabeh kok. Sepertinya bertobat ya, ayo bertobat ya. Oke. Iya. Kalau saudara dan saya minta ampun kepada Tuhan. Enggak, saya enggak ngajari saya sempurna enggak. Ayo belajar. Saya juga belajar. Dulu saya pernah jadi anak-anak juga. Iya. Pernah saya jadi remaja juga, pernah jadi pemuda. Nah, sekarang jadi bapak, jadi kong. Nah, wis sadar isan, wis ngerti tuane seperti itu. Wis gak usah gondok-gondokan lah. Hati yang gembira itu adalah obat manjur. Neng di alat hati ayo. Neng Amsal Soleman ya. Hati yang gembira adalah obat manjur. Wis seperti itu. Saya juga enggak sempurna. Namun kita belajar kepada Yesus. Dia senantiasa melayani umat. Banyak jiwa dimenangkan karena lewat perbuatannya, lewat juga melayani. Ada kata yang terindah buat Yesus. Makanya pribadi Yesus yang merendahkan diri sebagai manusia, kita sebagai umat Allah, kita sebagai umat-umat pemenang, kita menyontoh kepada pribadinya Yesus. Kalau kita menyontoh kepada pribadinya seseorang, saudara akan kecewa. Tapi kalau kita mencontoh akan pribadinya Yesus, ya setiap hari 24 jam dia menjaga kita. Di mana kita berada dia selalu menjaga kita lewat rohnya yang kudus. Kalau saudara mencontoh kepada pribadi seseorang, pribadi pimpinan, pribadi hamba Tuhan, ya saudara akan menyesal, saudara akan kepahitan di kemudian hari. Tapi kalau saudara dan saya menyontoh kepada pribadi Yesus, saudara akan setia melayani pekerjaan Tuhan. Baik doa syafaat, baik doa puasa, ya, baik doa mimbar, ya, melayani tim musik, melayani besuk, maka sukacita yang daripada surga itu melimpahi di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita dalam kepahitan, hidup kita dalam kedukacitaan, Yesus senantiasa menjamah, dia senantiasa menolong. Dia tidak mengecewakan hidup kita, hidupmu, hidupku, dia tidak pernah kecewa, ya. Tapi sering kita kecewa, kita minta ampun kepada Tuhan, kita pulihkan keadaan kita, maka kelangsungan hidup saudara dan saya ada revival, ada pemulihan terjadi dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, hidup saudara dan hidup saya yakin dan percaya hanya nama Yesus saja yang dipuji, ditinggikan, dimuliakan. Amin. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mempersiapkan akan perjamuan kudus. Silakan tim musik, WL Singer bisa melayani kita semua. Ya, saya rindu untuk memujikan yaitu bersama jemaat, yaitu tentang melayani lebih sungguh. Dia terlebih sungguh melayani hidup saudara dan saya. Hidup di dalam saudara dan saya menapak di dalam kegelapan. Yesus memberikan penerangan lewat Roh Kudus. Hidup tidak menentu, tapi lewat firman Allah yang menentukan hidupmu. Masa depanmu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada di dalam genggaman Yesus. Dia berjanji untuk menyediakan masa depan yang penuh harapan bagi umat, bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mungkin takut dengan anak-anak, mungkin takut dengan mantu, mungkin takut dengan cucu. Namun Yesus terlebih dahulu melayani saudara dan saya. Dia menyediakan masa depan yang penuh harapan. Yakinlah, itu adalah janji daripada Tuhan kita. Melayani lebih sungguh.
singer-singer saya ini yang nyanyi ya. Ayo, nanti Jumat bisa melihat bahwa pujian ini bahwa Yesus melayani lebih dulu bareng kita. Lebih sungguh Saya teringat 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya bisa seperti ini adalah karena Tuhan. Saya dulu gak bisa punya cita-cita seperti ini Bapak Ibu. Hidup saya hanya sebagai pemberontak. Saya melempari orang-orang yang percaya kepada Yesus. Namun Tuhan memanggil saya menjadi orang-orang yang kudus, menjadi orang-orang yang melayani. Mengasihi lebih sungguh, mengampuni. Saudara, saya menjadi orang Kristen ini dibenci loh. Dibenci oleh keluarga saya, bahkan saya tidak mendapat warisan. Namun warisan saya ada di surga. Dia menjanjikan saya untuk menjadi masa depan yang penuh harapan. Kalau mungkin hidupmu seperti apa yang saya lakukan, Yesus pada malam hari ini hadir di tengah-tengah kita. Apa yang menjadi gundah gulana hatimu, apa yang menjadi perasaanmu, mungkin kau disakiti, mungkin kau tidak bisa mengampuni, namun satu perkara yang terjadi, Yesus sanggup mengampunimu. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi. Saudara, berdiri ya saudara, yuk kita berdoa. Lebih sungguh. Bagus Stephen, gak apa-apa, khusus teman saya. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, Mengasihi lebih sungguh. Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan. Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Tapi kami ingat kasih-Mu di atas kayu salib Tuhan. Untuk kami orang-orang percaya kepadamu, untuk kami semua umat yang percaya kepadamu Tuhan. Tuhan, sebelum kami menghadapi perjamuan kudus, Tuhan ampuni kami. Dari pagi, siang, sore, bahkan malam Tuhan, mungkin kami tidak bisa mengampuni. Namun pada firman-Mu pada sore hari ini mengingatkan kepada kami supaya kami saling mengasihi, saling mengampuni Bapa. Sehingga Kau layakkan kami untuk makan dan minum dari tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kau layakkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Pribadi yang luar biasa ini ada di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau pulihkan Tuhan. Kau pulihkan Tuhan. Kau pulihkan Tuhan. Sehingga kami kedatangan kami yang pertama dan pulang nanti membawa sukacita daripada-Mu Tuhan. Kau pulihkan ekonomi kami. Kau pulihkan keluarga kami. Kau pulihkan sanak saudara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyikan ini. Sungguh kepadaku
Bapak silakan bisa dilayani. Roti dan anggur bisa disiapkan dalam keadaan siap untuk ya. Jangan diminum dulu, jangan dimakan dulu. Kita akan mendengar firman Allah. Haleluya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami 2000 tahun yang lalu Tuhan, bahwa kedatangan-Mu di dunia ini berdampak bagi kami, dan Engkau memberikan kami keselamatan yang sejati di dalam hidup kami. Bahkan Kau menyediakan tempat bagi kami, di mana Tuhan hadir di situ, juga kami juga hadir di situ. Inilah Tuhan, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami tinggikan, Tuhan yang kami muliakan. Sebelum saudara dan saya makan roti, kita akan mendengar firman Allah dulu. Kita ambil di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Di sini dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Bukankah roti yang kita terima dan kita taruh di atas kepala kita adalah benar-benar tubuh Kristus? Haleluya, amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Glory. 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 Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat ini adalah benar-benar darah daripada Kristus? Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya Yesus. Oh. Haleluya. Syukur. Haleluya.
genap lewat perjamuan ini Tuhan, mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang memberikan kami anugerah keselamatan sehingga kami terbebas dari dosa kami. Kami percaya Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan harganya jauh lebih mahal dari apa yang kami butuhkan di dunia ini. Karena kami tahu kami tidak dapat menyelamatkan diri kami sendiri, tapi lewat kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang besar, Kau mengosongkan dirimu menjadi manusia, menyerahkan nyawamu agar kami terbebas dari hukuman dosa. Kami mengucap syukur untuk perjamuan yang sudah kami jalankan. Kami percaya Tuhan, perjamuan ini bukan perjamuan yang biasa, tapi di mana ada perjamuan Tuhan, di situ kuasa Tuhan bekerja. Kami percaya Tuhan, perjamuan ini mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu, akan kasih cinta-Mu untuk kami Tuhan. Terima kasih Engkau telah melayakkan kami. Kini tiba waktunya Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan dapat kami gunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, selama Tuhan yang memulai pekerjaan Tuhan, Tuhan juga yang akan terus menopang pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami siapkan hati kami yang terbaik untuk kami memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita nyanyikan begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar, begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang. Saudara Bapak Ibu bangkit berdiri, katakan, begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Katakan berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya,
Katakan tiada mustahil, Tiada yang mustahil bagi orang percaya. tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil bagi orang tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil Bagi siapa? bagi orang percaya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan saksikan pengumuman gereja selama 1 minggu ke depan. Murah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah, pun aku yang penuh jalan dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, pun aku yang penuh jalan. Puji Tuhan, itu pengumuman selama seminggu ke depan. Bapak Ibu, setiap 1 bulan sekali kita akan mengadakan, kalau nama ngetrennya sekarang Pak, kalau dulu kan namanya doa malam, ini nama ngetrennya sekarang keluarga Allah berdoa ya. Setiap ya Pak, ini nama ngetrennya Pak 2025 namanya keluarga Allah berdoa. Setiap awal bulan di minggu yang pertama kita mengadakan ibadah keluarga Allah berdoa. Jadi besok kita akan berdoa bersama-sama hari Kamis jam 6 malam ya. Saya rindu nanti doanya bukan hanya doa pribadi, kalau bisa doa berkelompok. Kayak kemarin waktu ibadah tutup tahun, masih ingat Pak No ya? Kita doa berkelompok, saling mendoakan, karena kita ini keluarga. Tidak ada mantan papa, tidak ada mantan mama, tidak ada mantan anak. Namanya papa ya papa, mama ya mama, anak ya anak. Jadi kita satu keluarga saling menopang lewat keluarga Allah berdoa ya. Hari Kamis jam 6 malam. Jadi nanti akan duduk di tikar, kita sama-sama berdoa, enak-enak berdoa. Ya enggak bisa duduk kursi ya. Jadi nanti kisar 3-4 kursi yang akan digeser ke belakang, lalu kita akan duduk di tikar. Itu saja. Lalu hari Minggu kita akan mulai minggu kedua saya akan melayani Bapak Ibu dengan tema segala berkat di dalam Kristus. Berkat apa ya? Wah, ya kalau nurono berkat pasti ngomong, wah ini pasti berkat jasmani. Tidak, karena firman Tuhan nanti boleh sebelum minggu depan saya kasih PR Bapak Ibu baca Efesus 1 ayat 1 sampai 8. Enggak apa-apa Pak ya. Efesus 1 ayat 1 sampai 8. Itu bahan khotbah saya minggu depan. Dibaca, dipahami, kita sama-sama belajar. Untuk hari Minggu ke depan kita belajar tentang segala berkat di dalam Kristus. Minggu ketiga nanti akan dilayani oleh Bapak Evangelis Iwan Sugiarto. Lalu minggu terakhir bulan Februari Pak Nason akan kembali melayani kita bersama-sama di gereja ini. Puji Tuhan, itu agenda kita selama sebulan. Itu saja yang saya sampaikan. Jangan lupa sampai ketemu hari Kamis di keluarga Allah berdoa. Jangan lupa ya, Efesus 1 ayat 1 sampai 8 dibaca selama 1 minggu ini.
nanti pelajari hari Minggu. Puji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Selama ku menyembahmu, ku percaya ada mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau beserta, ku melihat ada mujizat setiap hari. Katakan sama-sama, selama ku menyembah, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap. Sekali lagi, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat, ada mujizat setiap. Ada mujizat, ada mujizat setiap. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat percaya bahwa mujizat-Mu itu selalu terjadi di dalam hidup kami. Karena Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang senantiasa bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala pengorbanan-Mu buat kami Tuhan. Atas segala kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Engkau Allah yang setia kepada kami Bapa. Sekalipun kami tidak setia, Engkau tetap setia Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sangat baik, teramat baik Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya yang menyampaikan dan mendengar sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya lewat firman Tuhan dan perjamuan suci yang kami sudah laksanakan, yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan, yang susah dihiburkan, dan yang mengalami jalan buntu pasti Tuhan buka jalan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkati sidang jemaat-Mu semua yang hadir pada malam hari ini. Berkati rumah tangga mereka Tuhan, berkati kesehatan mereka, berkati anak cucu mereka, berkati usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga hamba-hamba yang sudah melayani pada malam hari ini, baik melayani dalam singer, pujian penyembahan, dan juga musik. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan sertai mereka semua. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat jemaat yang tidak sempat hadir pada malam hari ini, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, Tuhan lindungi juga. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa buat negara Republik Indonesia. Tuhan berkati negara kami, Tuhan lindungi, sertai, pelihara negara ini Tuhan, supaya negara kami ada keamanan di mana-mana. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati mereka yang mengalami kesusahan, oh Tuhan, dalam mengalami banjir,
musibah apapun Tuhan tolong mereka. Beri kemantapan hati, tetap percaya bahwa Engkau Allah yang baik, setia kepada mereka. Terima kasih Tuhan, berkati juga kota Surabaya, beri kesejahteraan, keamanan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita pulang untuk membawa berkat pada malam hari ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati panjang umur. Terimalah berkat pada malam hari ini, yaitu berkat damai sejahtera, persekutuan Allah Bapa, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita angkat pujian Bapa, terima kasih. Selesai, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Kamis Bapak Ibu di ibadah keluarga Allah. Berdoa, jangan malas-malas berdoa, tetap rajin berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.